Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Iskandar selaku dosen pengampu mata kuliah studi Quran, dan juga kepada teman-teman mahasiswa pasca sarjana manajemen pendidikan Islam yang saya banggakan, mohon izin pada kesempatan sore hari ini kepada saya untuk membawakan makalah studi hadis, studi Quran sebagai tugas dari mata kuliah studi Quran yang pada sore hari ini temanya Asbabun Nuzul. Baik, Bu Endang lanjut. Yang kedua, ya, yang latar belakang dari makalah ini adalah Al-Quran merupakan pedoman hidup bagi seluruh umat manusia yang diwahyukan secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran terdiri dari 114 surah yang susunan surah-surah di dalamnya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara tauqifi. Ajaran-ajaran dalam Al-Quran dan hukum-hukum yang ada di dalamnya merupakan satu kesatuan yang harus ditaati oleh penganutnya secara keseluruhan tanpa ada pemisahan antara satu dengan lainnya. Menafsirkan makna Al-Quran secara bahasa saja atau secara tekstual seperti yang tertuang di dalam Al-Quran tanpa memahami sosiohistorisnya memungkinkan terjadinya salah pemahaman dalam menangkap pesan-pesan Al-Quran secara utuh. Oleh karena itu diperlukan adanya ilmu tentang Asbabun Nuzul. Lanjut Bu Endang. Ya, rumusan masalah pada makalah ini ada 4. Yang pertama, apa itu pengertian Asbabun Nuzul? Yang kedua, bagaimana klasifikasi Asbabun Nuzul? Yang ketiga, apa urgensi Asbabun Nuzul dalam memahami Al-Quran dan kaitannya dalam menetapkan hukum? Yang keempat, apa manfaat mengetahui Asbabun Nuzul? Sebenarnya lingkup bahasan untuk Asbabun Nuzul ini sangat luas, tetapi saya hanya membatasi 4 ini saja. Mungkin ada juga yang lain seperti perkembangan ilmu Asbabun Nuzul, bagaimana petunjuk pencarian Asbabun Nuzul, dan bagaimana metode yang digunakan dalam ilmu Asbabun Nuzul. Tadi saya merasa tidak mempunyai ilmu yang memadai dan mumpuni sehingga saya membatasi hanya pada 4 masalah ini saja. Baik, selanjutnya tujuan penulisannya terkait dengan rumusan masalah tadi, memahami pengertian Asbabun Nuzul untuk mengetahui klasifikasi Asbabun Nuzul, kemudian mengetahui urgensinya Asbabun Nuzul dalam memahami Al-Quran dan kaitannya dalam menetapkan hukum, kemudian untuk mengetahui apa manfaat Asbabun Nuzul. Baik, lanjut. Ya. Pada pembahasan pertama, apa itu pengertian Asbabun Nuzul? Secara etimologi atau kebahasaan, Asbabun Nuzul berasal dari kata asbab yang artinya sebab-sebab, dan nuzul yang artinya turun. Asbabun Nuzul berarti sebab-sebab turunnya ayat-ayat Al-Quran. Sedang secara terminologi atau istilah ada beberapa pengertian. Mungkin kalau di makalah saya ada pendapat dari beberapa orang, ada 5, tapi saya tulis di PPT ini hanya 2 saja. Yang pertama dari Az-Zarqani mengatakan bahwa Asbabun Nuzul adalah hal khusus atau sesuatu yang terjadi sehubungan dengan turunnya ayat Al-Quran
yang berfungsi sebagai penjelas hukum pada saat peristiwa itu terjadi. Dan yang kedua dari Subhi Salih yang menyatakan bahwa asbabun nuzul adalah sesuatu yang menjadi sebab turunnya satu atau beberapa ayat Al-Quran yang terkadang menyiratkan suatu peristiwa sebagai respon atasnya atau penjelas terhadap hukum-hukum ketika suatu peristiwa terjadi. Baik, lanjut. Untuk pembahasan masalah kedua, bentuk-bentuk atau macam asbabun nuzul, ada dua macam. Yang pertama, ayat yang diturunkan tanpa ada sebab tertentu. Yang kedua, ayat yang diturunkan karena adanya sebab atau kasus tertentu. Menurut Imam Al-Ja'bari, ayat yang diturunkan ada dua juga, yaitu ayat yang diturunkan tidak ada sebab musababnya, dan yang kedua, ayat yang diturunkan disertai adanya peristiwa atau pertanyaan. Contoh yang peristiwa itu seperti pada surat Quran, surat Al-Kafirun, itu latar belakang turunnya surat Al-Kafirun adalah, mohon izin saya membacakan di sini. Dari Ibnu Ishaq meriwayatkan dari Ibnu Abbas terkait asbabun nuzul turunnya surat Al-Kafirun, bahwa Walid bin Mughirah, As bin Wa'il, Aswad bin Abdul Muthalib, dan Umayyah bin Khalaf menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengatakan, wahai Muhammad, marilah kami menyembah Tuhan yang kamu sembah, dan kamu menyembah Tuhan yang kami sembah. Kita bersama-sama ikut serta dalam perkara ini. Jika ternyata agamamu lebih baik daripada agama kami, kami telah ikut serta dalam mengambil keuntungan kami dalam agamamu. Jika ternyata agama kami lebih baik dari agamamu, kamu telah ikut serta dalam mengambil keuntunganmu dalam agama kami. Itu adalah contoh diturunkannya surat karena peristiwa. Jadi orang-orang kafir ingin mengajak saling bertukar agama, mencoba satu hari menyembah Tuhannya masing-masing. Lalu turun surat Al-Kafirun. Sedangkan yang berupa pertanyaan contohnya terdapat pada Quran surat Al-Kahfi ayat 83 dan seterusnya. Mungkin tidak dibacakan saja, lanjut Bu Endang. Ya. Pembahasan masalah yang ketiga, yaitu tadi apa urgensi asbabun nuzul dalam memahami Al-Quran dan kaitannya dalam menetapkan hukum, dapat dilihat sebagai berikut. 1. Sebagai penegasan bahwa Al-Quran itu adalah benar-benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, penegasan bahwa Allah benar-benar memberikan perhatian penuh pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menjalankan misi risalahnya. Yang ketiga, penegasan bahwa Allah selalu bersama para hambanya dengan menghilangkan duka cita mereka. Yang keempat, mengatasi keraguan ayat yang diduga mengandung pengertian umum. Yang keempat, memudahkan untuk menghafal dan memahami ayat serta memantapkan wahyu di hati orang-orang yang mendengarnya. Yang kelima, mengetahui makna serta rahasia-rahasia yang terkandung di dalam Al-Quran. Dan yang terakhir, seseorang dapat menentukan apakah ayat yang mengandung pesan khusus atau umum, dan dalam keadaan bagaimana ayat itu mesti diterapkan. Lanjut. Ya, pembahasan terakhir. Jadi apa manfaat mengetahui asbabun nuzul? Yang pertama, membantu dalam memahami sekaligus mengatasi ketidakpastian di dalam menangkap ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua, mengatasi keraguan terhadap ayat yang diduga mengandung pengertian umum. Yang ketiga, untuk menjernihkan dan meluruskan persoalan di dalam memahami ayat Al-Quran. Baik, yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah asbabun nuzul secara etimologi, asbab
an-nuzul adalah sebab-sebab yang melatar belakangi sesuatu itu terjadi, dalam hal ini turunnya ayat-ayat dalam Al-Quran. Secara terminologi, asbab an-nuzul adalah kejadian yang melatar belakangi turunnya ayat Al-Quran dalam rangka menjawab, menyelesaikan, dan menjelaskan masalah yang timbul di setiap kejadian. Dipandang dari segi peristiwa nuzulnya, ayat Al-Quran ada dua macam. Pertama, ayat yang diturunkan tanpa ada kaitannya dengan sebab tertentu. Dan yang kedua, ayat Al-Quran yang diturunkan lantaran ada sebab dan kasus tertentu. Ya, kesimpulan yang keempat, urgensi asbab al-nuzul dalam memahami Al-Quran dan kaitannya dalam menetapkan hukum, yaitu penegasan bahwa Al-Quran benar-benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, penegasan bahwa Allah benar-benar memberikan perhatian penuh pada Rasulullah dalam menjalankan misi risalahnya, serta penegasan bahwa Allah selalu bersama para hambanya dengan menghilangkan duka cita mereka. Faedah-faedah itu diantaranya membantu di dalam memahami sekaligus mengatasi ketidakpastian di dalam memaknai ayat-ayat Al-Quran, mengatasi keraguan terhadap ayat yang diduga mengandung pengertian umum, serta untuk menjernihkan dan meluruskan persoalan di dalam memahami ayat Al-Quran. Ya, mungkin kiranya makalah saya ini mohon dari teman-teman masukannya dan juga dari Bapak Dr. Iskandar pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Nur Santi. Iya, Pak Iskandar, mohon izin kita langsung ke pemateri kedua, Pak ya. Siap. Terima kasih banyak Bapak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengembu kita Bapak Dr. Iskandar. Insya Allah hari ini saya sebagai pemateri kedua atas nama Muhammad Syafi'i ingin mempresentasikan makalah saya yang berjudul Makkiyah dan Madaniyah. Itu insya Allah kita akan membahas beberapa pembahasan pada hari ini, yaitu ada 6 pembahasan. Yang pertama tentang apa definisi dari Makkiyah dan Madaniyah. Yang kedua bagaimana metode kita mengetahui ayat Makkiyah dan Madaniyah. Yang ketiga kita akan membahas tentang bagaimana macam-macam Makkiyah dan Madaniyah. Yang keempat kita akan mengetahui ciri-ciri Makkiyah dan Madaniyah. Yang kelima kita akan mengetahui perbedaan antara Makkiyah dan Madaniyah. Dan yang terakhir insya Allah kita akan membahas tentang bagaimana kegunaan mempelajari teori tentang Makkiyah dan Madaniyah. Oke, insya Allah saya lanjut Bapak Ibu. Kita pertama akan membahas tentang apa sih yang dimaksud dengan definisi Makkiyah. Di sini saya mengambil menarik kesimpulan definisi Makkiyah, yaitu keseluruhan surah-surah ayat-ayat di dalam Al-Quran yang diturunkan di kota Mekah yang terjadi selama 12 tahun 5 bulan 13 hari dari 17 Ramadan, di mana Rasulullah berumur 41 tahun sampai beliau berumur 54 tahun. Tentunya ini ada beberapa perselisihan pendapat terkait turunnya, tapi kita mengambil jumhur ulama yang mengatakan terjadi 12 tahun 5 bulan 13 hari. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang definisi Madaniyah, yang dimana definisi Madaniyah itu sendiri artinya semua surah-surah ayat-ayat di dalam Al-Quran
yang diturunkan di kota Madinah, yang terjadi atau berselang selama 9 tahun, 9 hari, 9 bulan, 9 hari, di mana beliau berumur 54 tahun, Nabi Muhammad, sampai beliau berumur 63 atau tahun 10 Hijriah. Selanjutnya jadi para alim ulama mengatakan ada beberapa kriteria beliau menetapkan Makkiyah atau Madaniyah. Pertama, berdasarkan tempat turunnya, yaitu di Mekah atau Madinah itu sendiri. Yang kedua, berdasarkan waktu turunnya, setelah beliau hijrah ataupun sebelum. Yang ketiga, yaitu berdasarkan objek atau sasarannya. Terus selanjutnya, insya Allah kita akan membahas tentang metode mengetahui ayat ini adalah Makkiyah atau Madaniyah. Di sini ada dua saya paparkan, yaitu pertama metode naql istima' dan yang kedua metode qiyas ijtihad. Jadi apa sih yang dimaksud dengan metode naql istima' ini? Yaitu Makkiyah atau Madaniyah dengan cara periwayatan dari salah satu sahabat yang hidup pada masa Rasulullah atau periode wahyu, dan mereka menyaksikan turun ayat tersebut. Jadi beliau menyaksikan sendiri ayat tersebut diturunkan di Mekah atau Madinah. Itu yang dimaksud dengan metode naql istima', yaitu kutipan lisan. Dan yang kedua yaitu metode qiyas ijtihad, yang dimana ayat-ayat yang belum tahu kita nasnya itu memang dari Mekah atau Madinah. Jadi di sini belum ada yang menjelaskan tempat turunnya ayat-ayat tersebut. Jadi yang kedua kita akan memakai metode qiyas ijtihad, yang dimana beliau akan ditemukan karakteristik surah tersebut dari Madinah atau Mekah. Gitu. Jadi ini disebut dengan metode qiyas ijtihad, melalui ijtihad dan qiyas. Terus selanjutnya macam-macam Makkiyah dan Madaniyah. Di sini ada 4 saya membagi, yaitu ada surah Makkiyah murni, yang kedua surah Madaniyah murni, yang ketiga surah Makkiyah yang berisi tentang ayat Madaniyah, dan yang terakhir surah Madaniyah yang berisi ayat Makkiyah. Yang dimana ini dimaksudkan adalah surah Makkiyah murni, yaitu surah yang diturunkan di Mekah dan ciri-cirinya termasuk surah-surah Mekah. Dan yang kedua, surah Madaniyah murni yang diturunkan di Madaniyah dan ciri-cirinya memang benar itu surah-surah yang diturunkan di Madaniyah. Dan yang ketiga, surah Makkiyah yang berisi ayat Madaniyah. Ini bisa jadi surah yang diturunkan di Mekah tapi berisi tentang ayat-ayat Madaniyah. Ciri-cirinya tentang Madaniyah nanti bakal kita bahas setelah ini. Dan yang terakhir, kebalikan dari yang ketiga. Oke, insyaallah kita lanjut. Di sini kita akan membahas selanjutnya yaitu tentang ciri-ciri Makkiyah dan Madaniyah. Jadi di sini para alim ulama mengelompokkan menjadi 2 garis besar, di mana beliau mengatakan berdasarkan ciri-ciri Makkiyah ini berdasarkan titik tekan analogis, dan yang kedua berdasarkan titik tekan tematis. Insyaallah kita akan membahas ini Bapak Ibu. Ya. Yang pertama kita akan membahas tentang berdasarkan titik tekan analogis, yang dimana ciri-ciri dari Makkiyah itu sendiri berdasarkan titik tekan analogis. Biasanya secara umum di dalamnya terdapat ayat-ayat sajadah, misalnya di beberapa surah dalam Al-Quran. Yang kedua, biasanya ayat-ayat dimulai dengan kata kalla atau dengan kata-kata ungkapan ya ayuhan nas. Yang selanjutnya yaitu ayat-ayatnya biasanya mengandung tema kisah-kisah para nabi dan umat-umat terdahulu. Yang selanjutnya biasanya berkisah tentang nabi-nabi Adam, iblis, dan yang lainnya, kecuali surah Al-Baqarah yang turun di Mekah tetapi tidak bercerita tentang Nabi Adam atau kisah-kisah pada umat-umat terdahulu. Dan yang terakhir berdasarkan titik tekan analogis,
ciri-ciri dari Makkiyah itu sendiri yaitu ayat-ayat dimulai dengan huruf-huruf terpotong, misalnya nun, wal qalami wa ma yasturun, seperti itu kurang lebih. Dan yang selanjutnya berdasarkan titik tekan analogis dari ayat-ayat Madaniyah biasanya mengandung ketentuan-ketentuan faraid, hukum-hukum dan had yang selanjutnya mengandung sindiran-sindiran terhadap kaum-kaum munafik. Dan yang ketiga yaitu biasanya mengandung uraian tentang perdebatan dengan ahli-ahli kitab. Oke, selanjutnya itu berdasarkan titik tekan tematis, di mana biasanya ayat-ayat Makkiyah itu menjelaskan monoteisme, yang mana arti dari monoteisme itu sendiri biasanya diambil dari kata Yunani, artinya tunggal, yang dimana biasanya ayat-ayat Makkiyah ini menjelaskan tentang kepercayaan, ketuhanan yang berarti tunggal. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Dan yang kedua biasanya menetapkan pondasi-pondasi umum bagi pembentukan hukum-hukum awal, pembentukan hukum-hukum awal. Dan yang ketiga biasanya menuturkan kisah para nabi dan umat-umat terdahulu. Dan yang selanjutnya biasanya ayat-ayat dan surahnya pendek-pendek dan nada serta perkataannya agak keras biasanya. Ini seperti kalau misalnya kecuali yang ayatnya panjang biasanya seperti Al-Baqarah, dan selanjutnya Makkiyah yang berdasarkan titik tekan tematis yaitu banyak mengandung kata-kata sumpah. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya yaitu ayat-ayat Madaniyah berdasarkan titik tekan tematis menjelaskan permasalahan ibadah dan bermuamalah atau dalam kehidupan kita sehari-hari, biasanya menghadapi ahli kitab-kitab Yahudi dan Nasrani dan mengajaknya masuk Islam. Biasanya titik tekan tematis Madaniyah itu seperti itu, berkaitan dengan para ahli-ahli kita. Dan yang ketiga mengungkap langkah-langkah orang munafik. Dan yang terakhir biasanya surat dan sebagian ayatnya panjang-panjang serta menjelaskan hukum dengan jelas. Selanjutnya kita akan membahas tentang perbedaan antara Makkiyah dan Madaniyah. Jadi jumhur ulama juga membedakan Makkiyah dan Madaniyah ini mempunyai dua macam perbedaan. Titik tekan dua perbedaan, yaitu dari segi tata bahasa, yang kedua dari segi isinya. Kalau dari segi tata bahasa, biasanya surah Makkiyah secara umum gaya bahasanya kuat dan keras. Yang terdapat di dalam ayat-ayat atau surah-surah di dalam Makkiyah. Sebab kebanyakan yang diajak bicara orang-orang yang berpaling dari kebenaran, yang sebagian besar sombong. Contohnya Quran surah Muddathir dan Al-Qamar, ya ayyuhal muddathir qumil laila illa qalila. Itu kan salah satu contoh surah yang keras. Terus yang terakhir, yang kedua, dari segi tata bahasa perbedaan dari Madaniyah yaitu gaya bahasanya lembut, biasanya pembicaraannya halus, sebab yang diajak bicara orang-orang yang menerima kebenaran secara terbuka, contohnya Quran surah Al-Ma'idah. Terus dari segi isinya, ada jumhur ulama juga menekankan perbedaan antara Makkiyah dan Madaniyah. Umumnya surah-surah Makkiyah ini menetapkan tentang tauhid, akidah, tentang ketuhanan yang selamat secara khusus yang berkaitan dengan tauhid uluhiyah dan percaya dengan hari-hari kebangkitan. Sedangkan kalau misalnya dari segi isi Madaniyah biasanya menerangkan tentang perincian ibadah dan muamalah, karena yang diajak bicara orang-orang yang telah terikrar dalam jiwa mereka tauhid dan akidah yang kuat, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya, apa sih yang terakhir pembahasan kita tentang kegunaan kita mempelajari Makkiyah dan Madaniyah? Pertama, kita biasa dapat membedakan atau mengetahui apa yang mana yang surah-surah Makkiyah dan Madaniyah, yang mana yang dinasikh dan mansukh. Dan yang kedua, kita dapat mengetahui sejarah-sejarah hukum Islam dan perkembangannya secara umum. Yang ketiga, kita dapat meningkatkan keyakinan kita tentang kebesaran terhadap Al-Quran dan keasliannya, karena kita membahas tentang ciri-ciri tentang Makkiyah dan Madaniyah. Dan yang terakhir, kita dapat
mengetahui situasi, kondisi lingkungan masyarakat pada waktu turunnya Al-Quran, khususnya di Mekah dan Madaniyah. Mungkin itu Bapak Ibu terakhir dari saya tentang permasalahan atau pembahasan tentang Makkiyah dan Madaniyah. Selanjutnya insya Allah kita akan langsung membuka sesi tanya jawab. Bapak Dr. Iskandar mohon izin Pak. Ya, silakan setelah presentasi didiskusikan saja ya, mulai dari Siap, terima kasih banyak. Ya. Mulai dari Asbabun Nuzul, kemudian baru lanjut ke Makkiyah Madaniyah. Silakan teruskan. Makkiyah dan Madaniyah. Siap. Terima kasih banyak Bapak. Ya silahkan Bapak Ibu yang ingin bertanya tentang materi dari Bu Nur Santi tentang Asbabun Nuzul atau dari saya sendiri Muhammad Syafi'i terkait tentang Makkiyah dan Madaniyah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin bertanya, jangan lupa sebutkan namanya, ditujukan kepada siapa dan pertanyaannya apa. Silahkan. Faliyatafaddal. Bapak Ibu. Insyaallah. Pak Subhan, ya beliau nggak sabar kayaknya mau bertanya, Masya Allah. Mas Zainal, Masya Allah. Pak Rozikin, Mas Zainuddin, Masya Allah, silahkan. Mas Randy, Masya Allah. Mas Suryadi, ayo nih. Mas Suryadi, Masya Allah. Silahkan. Pak Subhan yang ingin bertanya. Nanya Kak? Masya Allah. Silahkan Pak Subhan. Oh, Masya Allah, Pak Mahfud. Silahkan Pak Mahfud, ingin bertanya. Ini Pak Syafi'i. Insya Allah saya akan bertanya Pak Syafi'i kepada Pak Syafi'i sendiri. Masya Allah. Siap Pak Mahfud, silahkan. Faliyatafaddal. Iya. Pertanyaannya singkat aja Pak Syafi'i. Masya Allah. Di antara 30 juz di dalam Al-Quran, itu berapa sih surah yang turun di Madinah dan berapa surah yang turun di Mekah? Siap. Itu aja pertanyaannya. Ya, terima kasih banyak Pak Mahfud. Terima kasih Pak Syafi'i. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah beliau bertanya, jadi kita bisa mendapatkan pengetahuan setelah itu. Silahkan Bapak-bapak, Ibu-ibu yang ingin bertanya lagi. Insyaallah kita akan membuka 3 sesi tanya jawab. Pertama Syafi'i. Oh, Masya Allah, Mas Zainal. Ini yang ditunggu-tunggu nih. Silahkan Mas Zainal. Izin bertanya, yaitu tentang Makkiyah dan Madaniyah ini. Pertanyaannya adalah, apakah ada korelasi tentang turunnya ayat ini di Madinah atau di Mekah itu tentang penyusunan surah-surah? Misalkan surah Al-Baqarah ini ayatnya Makkiyah semua kah, atau ada sebagian Madaniyah semua? Atau ada suatu surah ini isinya Madinah semua, Madaniyah semua? Itu saja. Terima kasih. Gimana Mas Zainal? Mohon maaf nih. Apakah ada hubungannya tentang penetapan surah ini? Penetapan surah. Contohnya surah ini, surah apa ya? Surah Al-Imran contohnya saja. Ya. Saya juga nggak tahu kan. Contohnya surah Al-Imran nih. Apakah isi ayatnya itu tentang isi ayat itu turunnya di Madinah, Madaniyah semua? Atau sebagian ada Makkiyah juga? Siap, Masya Allah. Bisa dipahami? Siap. Terima kasih banyak Mas Zainal. Oke, thank you. Saya Mas Syafi'i. Masya Allah Bu Endang. Iya. Terus Bu Endang. Iya, mohon maaf. Ini mungkin Ibu kurang paham. Ciri-ciri surah yang Makkiyah itu kan kesannya pendek dan sifatnya itu keras seruannya gitu ya. Terus yang di Madaniyah panjang dan lebih halus. Nah, mungkin bisakah dijelaskan kepada kami tuh kenapa saat itu kok harus keras dan bagaimana keadaan rakyat yang di Madinah dan Makkiyah kok surahnya kesannya keras, nah seperti itu. Mungkin itu Mas Syafi'i, mohon maaf.
Siap-siap, insya Allah. Terima kasih banyak Bu Endang. Mungkin Ya, sama-sama. Silahkan. Saya nih yang borong nih hari ini pertanyaannya. Insya Allah. Silahkan, Mbak. Ya, Pak. Oh, siap-siap. Oke, Bapak Ibu. Insya Allah saya ingin mencoba menjawab terkait dengan pertanyaan dari Mas Zainal, Pak Mahfud, Bu Endang. Berkaitan dengan Endang. Berkaitan dengan ciri-ciri dari Bu Endang, yang dimana jika dari ciri-ciri masalah tata bahasa maka ya biasanya keras, kalau misalnya panjang biasanya, dan kalau misalnya dari madaniyah biasanya lembut. Yang dimaksudkan dalam sini Bapak Ibu bisa lihat di makalah saya share. Perbedaan di situ kan saya mengatakan bahwa dari perbedaan segi tata bahasa, surah Makkiyah dan surah Madaniyah itu bertolak belakang, yang dimana Makkiyah biasanya berkaitan dengan kata-kata yang kasar, biasanya misalnya ya yuhal kafirun, misalnya pokoknya tentang perkataan-perkataan yang keras, kurang lebih seperti itu. Tentang terus yang kalau misalnya di dalam Quran surah Madaniyah biasanya berkaitan dengan gaya bahasa yang lembut. Nah, kurang lebih jadi dia berkaitan dengan tentang gaya bahasanya. Kan biasanya kita jika membaca Al-Quran biasanya bertemu melihat tentang ayat-ayat yang dimana kaitannya dengan Al-Quran yang mengatakan tentang kekerasan atau misalnya menyeru tentang orang-orang yang keras, biasanya itu yang dimaksud dengan gaya tata bahasa yang keras, Bu. Sedangkan biasanya yang berkaitan dengan ya ayuhal mukminun, wahai orang-orang mukmin atau wahai orang-orang yang beriman. Nah, biasanya itu tentang ayat-ayat Madaniyah. Jadi kurang lebih seperti itu, Bu. Kalau misalnya yang tentang tata bahasa seperti yang keras itu nah, kalau misalnya Makkiyah berkaitan dengan bahasa-bahasa yang keras, yang dimana biasanya wahai orang-orang kafir, biasanya itu Quran surah-surah Makkiyah, Bu. Nah, itu yang dimaksud. Kalau misalnya Quran yang berkaitan dengan ya ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang mukmin atau orang-orang beriman, biasanya itu yang berkaitan dengan Madaniyah. Kurang lebih seperti itu, Bu Endang. Terus yang kedua tentang Mas Zainal Arifin, Masya Allah. Beliau tadi bertanya tentang bagaimana sih apakah ada penetapan Al-Quran gitu, Mas ya, yang dimana Quran itu sendiri yang berbicara tentang diturunkannya di Mekah, baru berbicara tentang Madinah gitu-gitu, Mas ya, tentang ciri-cirinya. Nah, jadi ini saya masukkan juga tuh dalam makalah saya, di mana ada beberapa macam-macam Makkiyah dan Madaniyah, Mas Zainal, di mana ada
surah-surah Makkiyah yang murni, surah Madaniyah yang murni, ada juga surah Makkiyah tapi berisi tentang Madaniyah, dan yang ada juga saya membagi tentang surah Madaniyah tetapi berisi tentang Makkiyah. Jadi kayak gitu Mas. Jadi memang ada beberapa surah di mana memang dia turunnya di Mekah dan ciri-cirinya seperti Makkiyah tadi kan ya Yohanes gitu-gitu, Kalla itu memang ciri-cirinya sesuai dengan Mekah. Ada juga surah yang diturunkan di Madinah, terus ciri-cirinya juga sesuai dengan ayat-ayat Madaniyah. Tapi juga ada Mas yang surah itu turunnya di Mekah tetapi ayat-ayat itu ciri-cirinya atau berkaitan dengan ayat-ayat Madaniyah atau sebaliknya. Kurang lebih seperti itu, Mas Zainal. Insyaallah. Nah, terus pertanyaan Pak Mahfud tadi, insyaallah. Masalah beliau bertanya tentang berapa banyak Quran yang surah-surah yang turun di Mekah dan Madaniyah. Sebelumnya Pak Mahfud, sebenarnya saya ingin memasukkan itu tentang kualifikasi antara Quran yang turun di Mekah dan Madinah, tetapi menurut saya terlalu banyak pembahasan saya, makanya saya hapus. Tetapi kalau beberapa dari buku yang saya pegang ini, yaitu tentang wawasan Al-Quran, di mana pengarangnya Syekh Quraisy Shihab, beliau mengatakan ada beberapa surah, misalnya Makkiyah itu ada beberapa 82 surah kalau nggak salah, ada sisanya itu surah-surah Madaniyah, atau saya terbalik kurang lebih kayak gitu. Mohon maaf Pak Mahfud kalau misalnya kurang terlalu terperinci, ya bukunya ketinggalan juga. Kurang lebih seperti itu Pak Mahfud. Ya, terima kasih Pak Sapi. Ya, intinya di situ juga kan bisa kita lihat juga tuh di makalah saya ciri-ciri dari Quran surah Makkiyah dan Madaniyah di situ, di mana contohnya yang berkaitan tentang as-sajadah itu pasti biasanya Quran yang biasa ada ayat-ayat sajadah itu dari Mekah, yang biasa berkata-kata ada kata-kata kalla ya Yohanes biasanya dari Mekah. Lebih kayak gitu Pak Mahfud. Ya, makasih Pak Mahfud. Insyaallah. Terima kasih. Mungkin sebelum kita membuka ke sesi selanjutnya, kita mempersilahkan kepada dosen pengampu kita dulu untuk menanggapi. Silahkan Pak Dr. Iskandar, waliyatufaddal ilaihi masykura. Baik, soal ini Makkiyah Madaniyah ya kayaknya dulu ya. Iya Pak. Insyaallah. Istilah Makkiyah itu satu ungkapan yang dinisbahkan kepada Mekah ya. Mekah dan Makkiyah, Madinah, Madaniyah itu dua hal yang berbeda. Ya. Itu dua hal yang berbeda. Makkah itu otomatis merupakan tempat atau wilayah, atau bahkan termasuk hal-hal yang berkaitan dengan geografis ya. Tapi kalau Makkiyah, segala sesuatu yang terkait dengan apapun itu ya, yang ada kaitannya dengan wilayah Mekah. Apakah nanti penduduk Mekah, situasi atau keadaan, maka disebut dengan Makkiyah. Nah, sama halnya dengan Madaniyah. Jadi kalau Madinah itu tempat, tapi kalau Madaniyah segala sesuatu yang berkaitan dengan tempat apapun itu, termasuk penduduknya atau yang lainnya gitu ya. Ini dua hal yang berbeda. Disebut dengan Makkiyah dan Madaniyah. Kemudian yang kedua, pengelompokan Makkiyah Madaniyah itu kan satu adalah tempat. Jadi kalau tempat turunnya di Makkah,
maka Makkiyah. Kalau turunnya tempatnya di Madinah, maka Madaniyah. Oke, ini yang pertama, tempat dulu. Tetapi yang pertama ini kemudian menjadi masalah ya, ketika ada pertanyaan, apakah dari segi tempat Quran itu hanya turun di Mekah dan Madinah saja? Bapak Ibu sekalian, apakah Quran itu turun hanya di tempat Makkah saja dan Madinah? Ya. Atau bahkan ada yang turun di luar dua kota itu? Maka jawabannya adalah Quran bukan hanya turun di kota Makkah dan kota Madinah. Ini yang menjadi persoalan kalau kemudian Makkiyah Madaniyah semata-mata didasarkan kepada tempat turunnya. Karena Al-Quran tidak turun hanya di dua kota, Makkah Madinah saja. Tapi ada bahkan turun di luar kota Makkah, di luar kota Madinah. Ada yang turun di daerah Tabuk, ya, daerah pertengahan antara Makkah Madinah, namanya Tabuk. Kenapa tidak disebut misalkan Tabukiyah? Ada ayat yang turun juga di daerah Palestina, ya. Kenapa nggak disebut dengan Palestiniyah? Maka kemudian bagaimana cara memasukkan untuk kategorisasinya sebagai Makkiyah Madaniyah? Kalau sekiranya dari segi tempat, maka yang pertama bahwa harus dilihat pengkategorisasian Makkiyah Madaniyah itu tidak bisa semata-mata atas dasar tempat, ya. Tetapi yang kedua yang lebih penting adalah apa yang menjadi tema dari ayat yang turun. Topik atau konten dari ayat itu yang menjadi pertimbangan, ya. Kemudian yang ketiga adalah lihat juga kapan ayat itu turun dari segi masa hijrahnya Nabi. Apabila ayat turun sebelum Nabi hijrah, dimanapun turunnya itu Makkiyah, ya. Tetapi kalau ada ayat yang turun sesudah hijrah, dimanapun turunnya, maka tergolong kepada Madaniyah. Nah, ini akan lebih bisa memberikan jawaban dari yang pertama yang didasarkan kepada semata-mata tempat. Jadi kalau misalkan Nabi sebelum hijrah turun ayat, namanya Makkiyah. Begitu hijrah ke Madinah, namanya Madaniyah. Kemudian Nabi balik ke Mekah, turun ayat, namanya adalah Madaniyah, meskipun turunnya di Makkah, karena dasarnya adalah masa hijrahnya Nabi. Kemudian yang keempat adalah dari segi khitab, ya, yang dituju oleh ayat itu berkenaan dengan masyarakat Makkah atau Madinah. Kalau sekiranya yang dituju ialah masyarakat Makkah, maka Makkiyah. Dan jika yang dituju oleh ayat atau khitabnya itu adalah masyarakat Madinah, maka tergolong Madaniyah. Pertanyaannya kemudian adalah apa ayat yang menjadi ciri khas bahwa itu orang-orang Makkah yang disinggung, dan apa pula yang menjadi ciri khas bahwa ayat itu merupakan singgungan kepada orang-orang Madinah. Di awal-awal kita sudah bicara soal peta sosiologis, ya, dari Arabia ketika awal-awal Nabi Muhammad itu diutus menjadi rasul. Di kota Mekah ketika itu yang ada siapa? Satu, suku Quraisy, ya kan? Yang kedua adalah, ya, yang pertama ialah kafir Quraisy, ya, kafir Quraisy. Kemudian yang kedua adalah orang-orang yang sebagian orang-orang yang beriman, para pengikut Nabi, dan selebihnya adalah penganut
sebagian kecil Yahudi ya atau Nasrani, dan kemudian ada Sabi'in. Nah, tapi yang paling penting yang menjadi ciri khas daripada orang-orang Makkah itu adalah kafir Quraisy. Itu yang paling menjadi ciri. Sementara ciri orang-orang Madinah atau Madaniyah itu adalah kalau dari kalangan Muslim atau kalangan pengikut Nabi, itu singgungannya kepada orang munafik. Ya, jadi meskipun ada orang-orang Islam, tapi kemudian kalau menyinggung ada orang-orang munafik di situ, itu menjadi ciri khas dari Madaniyah. Dan sebahagian kalau lebih besar lagi adalah ayat-ayat berkenaan dengan agama Yahudi dan bahkan sebagian agama Nasrani. Itu yang menjadi patokan untuk mengkategorisasikan Makkiyah dan Madaniyah. Kemudian yang ketiga, tadi ada pertanyaan ya, seberapa banyak ayat yang turun di Makkah dan seberapa banyak ayat yang turun di Madinah, gitu ya. Bapak Ibu sekalian, ini ada satu referensi yang bagus ya, yang ditulis oleh Montgomery Ward dan Richard Bell ya, tapi dalam bahasa Inggris ya. Introduction to Quran. Jadi pengantar Al-Quran. Atau dalam bahasa Arab mungkin Muqaddimah fi Ulumil Quran. Di sini pada halaman yang ke-212 ya. Itu para ahli sejarawan ketika itu mengkategorisasikan berapa banyak yang Mekah dan berapa banyak yang Madaniyah. Yang pertama adalah pendapat Noldek. Noldek itu adalah Jerman ya. Jadi para pemikir Islam, para orientalis tapi dari Jerman. Itu 90 ayat Makkiyah dan 24 ayat Madaniyah. Itu Noldek ya. Kemudian Grimm itu 92 yang Makkiyah, sementara Madaniyah 22. Kemudian Egyptian, ini para ahli Mesir, 86 Mekah dan 28 Madaniyah. Bapak Ibu sekalian, saya mau tanya, halo, bisa dengar suara saya? Ya, Ustaz. Dengar Pak Dokter, dengar. Oke, meskipun agak lelet ya karena jaringan. Berapa jumlah ayat dalam surat Al-Baqarah? Bapak Ibu, berapa jumlah ayat dalam surat Al-Baqarah? 289 kalau nggak salah Pak. Berapa? 286. 286. Oke, 286. Ingat Bapak Ibu, ingat, ini saya kira cara yang paling mudah. 286 adalah jumlah ayat dalam surat Al-Baqarah, surah yang kedua. Sekarang begini, 286 ya, dua angka yang pertama berapa? 28. Dua angka yang pertama berapa? 28. 28 itu adalah jumlah ayat Madaniyah. Dua angka tengah terakhir itu berapa? 86. 86 itu adalah jumlah ayat Makkiyah. Bapak Ibu, coba dihitung sekarang. 28 ditambah 86 berapa? 114. Oke, 114 surah. Nah, jadi itu yang menjadi perhitungan cukup sederhana ya. Berapa surah yang turun di Mekah, berapa surah yang turun di Madinah? 28 yang di Madaniyah, Madinah, sementara di Mekah 26. 286 itu merupakan simbol dari jumlah ayat pada surat Al-Baqarah. Baik. Kemudian ada kasus. Apakah semua surah itu kemudian
semuanya Makkiyah atau semuanya Madaniyah. Tergantung ya, tergantung perspektifnya yang mana. Kalau berdasarkan pada tempat, ya, kalau berdasarkan kepada tempat, ada memang beberapa surah itu semuanya Makkiyah, turun di kota Mekah. Dan di beberapa surah yang lain semuanya adalah turun di Madinah. Tapi kebanyakannya itu sebagian Mekah, sebagian Madinah. Bapak Ibu sekalian, kalau ngecek dalam mushaf Al-Quran, ya, dalam mushaf Al-Quran itu taruhlah misalkan di surah yang pertama, surah Al-Fatihah. Itu Al-Fatihah tergolong Makkiyah atau Madaniyah? Makkiyah. Makkiyah. Yang lain? Iya. Makkiyah. Iya, kebanyakan beberapa mushaf itu menyebutkan bahwa Al-Fatihah itu adalah surat Makkiyah. Tapi Bapak Ibu sekalian, suatu saat nanti akan pasti ketemu dengan mushaf yang menuliskan bahwa Suratul Fatihah, ya, Suratul Fatihah Makkiyah wakila Madaniyah. Maka di situ ada dua pendapat, dua kaul, ya. Fatihah saja itu ada yang mengatakan Makkiyah, tapi ada juga mengatakan Madaniyah. Kenapa terjadi perbedaan seperti itu? Karena memang perspektifnya berbeda. Kalau sekiranya yang dilihat adalah tempat, memang bahwa sesungguhnya Quran surah Al-Fatihah itu turun di Makkah, ya. Tetapi dari segi isi, kontennya, temanya itu tidak hanya berkaitan dengan orang-orang Mekah, tapi juga ada orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, ghairil maghdubi alaihim Yahudi, waladdallin Nasrani. Maka ayat yang menyinggung agama-agama yang sudah berkembang ketika itu, agama Yahudi, agama Nasrani, itu merupakan singgungan kepada orang-orang Madinah. Maka Fatihah saja itu bisa disebut dengan Makkiyah, atau ada juga yang menyebut dengan Madaniyah. Jadi tergantung perspektifnya untuk mengkategorisasikan suatu ayat atau surah itu apakah tergolong kepada Makkiyah atau Madaniyah. Jadi saya kira harus melihat dalam 4 perspektif yang tadi sudah ditengahkan. Kalau tidak tempat, masa hijrah Nabi apakah sebelum atau sudah hijrah, kemudian khitabnya itu apa, orang Mekah atau orang Madinah. Yang keempat, temanya berkenaan dengan apa. Kalau temanya berkenaan dengan soal kemanusiaan, ya itu tema-tema Makkiyah, ya. Tapi kalau sudah bicara soal tema-tema keimanan, kemudian muamalah, ya, itu sudah tema-tema Madaniyah. Yang tadi disebut dengan kalau ayatnya keras Makkiyah, kalau lembut Madaniyah. Keras itu ialah ketika Quran itu menggunakan ungkapan bahasa yang ditujukan kepada orang-orang kafir Quraisy. Ya, kafir Quraisy itu ialah orang-orang yang keras kepala, keras hati, yang tidak mau menerima kebenaran. Maka ayat turun berisi ancaman-ancaman kepada mereka yang membangkang kepada Quran. Ya, bagi mereka yang mendustakan Quran itu mendapat azab. Bagi mereka yang mendustakan Nabi akan disiksa. Bagi mereka yang mendustakan hari akhir pun akan dimasukkan ke dalam neraka. Jadi itu merupakan ayat-ayat yang cukup buat mereka sebagai ancaman, ya, dibanding dengan ayat Madaniyah lebih kepada pendekatan persoalan keimanan, ya, karena memang di sana sudah terbina masyarakat sudah beragama Islam cukup banyak ketika itu, ya. Jadi hanya membangun kehidupan sosial. Ini yang berkaitan dengan Makkiyah dan Madaniyah. Saya kira itu, ya, sekedar masuk dari saya. Silakan kalau untuk Makkiyah Madaniyah, kalau ada yang mau dipertanyakan, dipersilakan.
Nah, oke, silakan Pak, mau tanya Pak? Silakan. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya juga sebagian besar mendapatkan penjelasan daripada pemateri itu, bahwa pengertian Makkiyah dan Madaniyah itu seperti yang Bapak sampaikan, dia tidak terikat pada tempat saja sebagaimana yang mungkin sementara ini kita ketahui bahwa Makkiyah berarti turun di Makkah, Madaniyah berarti turun di Madinah. Nah, adapun mengenai pertanyaan saya Pak, lebih kepada faidahnya Pak, atau urgensi. Yang pertama itu kan ada salah satunya itu disebutkan bahwa urgensi daripada mempelajari tentang Makkiyah Madaniyah ini mengenal sejarah dan juga tahapan-tahapannya seperti itu, atau tingkatannya. Yang mana sini saya ada mendapatkan contoh bahwa ketika itu Nabi ditanya mengenai status daripada seseorang yang minum khamar, apakah itu haram. Nah, ketika di antara kedua konteks ini, Nabi tidak langsung serta-merta mengatakan ini haram, tetapi ada tingkatan tertentu, ada judge tertentu terhadap pelaku haram tersebut. Sedangkan yang kedua juga yang ingin saya tanyakan mungkin seperti ini Pak, mengenai nasih dan mansuh. Kan salah satu daripada urgensi ini juga kita mempelajari Makkiyah Madaniyah, mengetahui nasih dan mansuh daripada suatu ayat. Nah, mungkin fokusnya ke sini Pak, bagaimana saya pribadi yang masih awam ini mengetahui daripada nasih dan mansuh suatu ayat, apakah bisa dideteksi daripada melihat teksnya secara langsung, atau ada kajian khusus lagi Pak yang harus dilakukan? Mungkin itu, terima kasih Pak. Baik, nasih mansuh ada makalah tersendiri enggak? Nasih mansuh ada makalah tersendiri atau enggak ada makalah tentang itu? Ada Pak, ada. Oke, jadi kalau nasih mansuh nanti kita bahas ketika makalah itu ya, Pak Suryadi ya. Iya Pak. Tapi persoalan kemudian kenapa para ulama itu membagi kategori Makkiyah Madaniyah memang untuk memudahkan pemahaman kita kepada setting sosiologis ya Al-Quran. Karena Quran yang turun di Mekah selama 13 tahun itu baik pilihan kata, bahasa, kemudian kontennya, dan kemudian pendekatan yang digunakan beda dengan yang turun di Madinah. Dari segi diksi, pilihan kata, pendekatan, dan kemudian isi yang disampaikan untuk mereka. Itu penting sekali memang untuk memudahkan memahami. Yang kedua, bahwa kita juga tahu bagaimana Quran itu berjalan ya, dalam satu tahapan yang paling awal, kemudian tahapan yang paling akhir. Bukan di Quran itu dikatakan bahwa minuman khamar itu adalah ismun kabir, ya, dosa besar kan? Tapi juga wa manafi'ul linnas, ada manfaatnya. Kalau ada manfaat berarti kan boleh diminum karena ada manfaat, meskipun kemudian ada dosa besar di situ. Ini perlu kita pahami bahwa ayat itu turun di fase Makkiyah, di fase awal-awal sebelum kemudian hijrah ke Madinah. Ya. Kenapa turun ayat itu yang berkenaan dengan penjelasan bahwa khamar itu sebetulnya sih ada manfaatnya memang ya. Ada manfaat, tapi mungkin mudaratnya jauh lebih besar. Ini menunjukkan bahwa hukum khamar tidak pada awalnya tidak serta-merta menjadi suatu keharaman. Kenapa? Karena pendekatan Quran dalam mendakwahi, ya, mendakwahkan konten atau ajaran kepada manusia itu tidak serta-merta langsung. Karena kondisinya memang ketika itu adalah masyarakat Makkah yang masih doyan minum-minuman. Jadi artinya apa? Kalau kita berdakwah ke kalangan orang yang sudah sulit meninggalkan minum-minuman, yang doyan minum-minuman, maka seyogianya bahwa ayat ini itu bisa menjadi pendekatan awal untuk memberikan pemahaman kepada mereka.
Dalam bahasa kita mungkin kalau kita dakwah di tengah para peminum ya atau pemabuk ya kita bilang ya yuk minum ya mungkin bagi Anda ada manfaat sih gitu kan. Itu hak Anda. Tapi mikir-mikir aja bahwa kalau manfaat sama mudarat kira-kira besaran mana tuh? Manfaatnya mungkin sedikit atau sesaat tapi mudaratnya kan lebih lama. Ada yang demikian dia kemudian berpikir lebih lanjut ya. Ada juga sih manfaat tapi mudarat lebih besar kan dan lebih lama gitu loh ketimbang manfaat yang dirasakan cuma sesaat. Nah kemudian itu kan pendekatan termasuk ketika Sayyidina Umar yang masih doyan minum minuman khamar kemudian minum sholat maka turun ayat qul ya ayyuhal kafirun. Itu juga satu pendekatan bahwa sesungguhnya Islam itu tidak didakwakan dengan serta-merta untuk merubah total apa yang menjadi kebiasaan ketika itu karena belum waktunya, belum saatnya ya kan. Silahkan Anda minum tapi kemudian kalau sholat itu jangan mabuk. Maka logikanya apa? La taqrabus sholat wa antum sukara. Kalau orang tidak mabuk artinya jangan minum. Ini pendekatan gaya bahasa Quran. Anda boleh minum tapi kalau sholat jangan mabuk. Artinya apa? Kalau mau sholat jangan mabuk sama artinya jangan minum. Nah kalau orang mau sholat jangan minum itu kan luar biasa cara untuk mencegah orang tidak minum lagi. Kalau satu hari 5 kali kewajiban sholat maka dalam waktu 5 kali itu dia tidak minum itu luar biasa untuk mengurangi kebiasaan minum. Dan durasi minum sampai dengan mabuk itu kan paling enggak 1 jam. Artinya itu sudah mengurangi berapa jam dia tidak minum. Nah ketika kemudian sudah melakukan itu dan sudah terbentuk karakter bahwa sholat tidak minum, maka masuklah ayat untuk menegaskan sesungguhnya khamar itu ya perbuatan setan gitu kan. Rajizum min amali syaitan fajtanibuhu. Nah disinilah kemudian diberikan penegasan. Oke, kalau Anda sudah paham bahwa mudarat lebih besar ketimbang manfaat, kemudian Anda sudah mulai terbiasa tidak minum kalau mau sholat, sekarang gini deh kesimpulan akhirnya, kalau memang ente serius nih tinggalkan minum-minuman karena itu merupakan perbuatan syaitan. Itu sudah produk hukum yang harus ditempuh dengan cara yang arif ya, tidak frontal untuk memberikan penyampaian pesan dakwah kepada masyarakat. Nah Quran itu berlaku apa yang tertera di Quran bahwa khamar itu ada gunanya ya berlaku, bahwa kemudian orang sholat sambil minum masih berlaku ya, bahwa kemudian minuman khamar itu adalah perbuatan setan tinggalkan ya masih berlaku. Jadi tergantung kepada kondisi masyarakat siapa yang kita dakwahkan untuk pesan Quran yang tadi menjadi tujuan dakwah gitu. Baik, saya kira itu ya tentang Makkiyah Madaniyah. Jadi signifikansinya kita bisa paham lah suasana psikologis dan sosiologis ya Quran. Karena betapapun Quran itu gambaran kehidupan sosial kemasyarakatan dan ajaran tentang bagaimana membina masyarakat itu jauh lebih penting ya untuk kita pelajari. Baik, silakan kalau ada yang mau ditanyakan lagi. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan lagi. Baik Pak, mau tanya Pak. Ya silakan. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa nih Pak? Siapa? Sugianor Pak. Pak Sugi, silakan Pak Sugi. Ini kaitannya dengan dua materi yang disampaikan tadi, Makkiyah Madaniyah dan juga ada kaitannya dengan asbabun nuzul. Kalau kita melihat tadi Bapak sudah menjelaskan bahwa 28 itu Madaniyah, 86 itu adalah ayat Makkiyah. Nah, ada kaitannya dengan asbabun nuzul bahwa kita tahu kalau Al-Quran itu turun berangsur-angsur, tidak sekaligus, dan juga kalau kita melihat dari asbab itu tidak komplit satu surat, ada yang mungkin beberapa ayat diturunkan. Nah, apakah ini ada
ada apa namanya ya, tidak langsung komplit gitu. Apa ada kemungkinan gitu ayat itu sebagian turun pada apa namanya Makkiyah dan sebagian pada Madaniyah. Ini kan korelasinya dengan masalah asbabun nuzul tadi, Pak. Itu saja, Pak. Terima kasih. Baik, jadi begini, ketika ada satu surah itu ayatnya ada yang turun di Makkah dari segi tempat, dan sebagian ada yang turun di Madinah dari segi tempat. Pertanyaannya adalah, ini surah Makkiyah ke Madaniyah kah? Madaniyah kah, Makkiyah kah? Karena isinya ayat-ayat itu, surah itu ada yang Makkiyah dari segi tempat, ya kan? Ada yang Madaniyah dari segi tempat. Ada beberapa pendapat para ulama. Oke, yang pertama, untuk mengatakan dan mengkategorisasikannya adalah lihat prosentasi berapa banyak jumlah ayat yang turun di tempat itu. Al-Baqarah 286 ayat itu mayoritas turunnya di kota Madinah. Sebagian kecil ayat turun di kota Makkah. Maka Al-Baqarah tergolong surah Madaniyah. Jadi yang pertama itu para ulama melihat berapa prosentasi ayat yang terkandung dalam surah itu. Kemudian yang kedua, untuk mengkategorisasikan Makkiyah Madaniyah, maka lihat ayat yang pertama turun di mana. Apabila ayat di bagian awal itu turun di kota Mekah, meskipun ayat sesudahnya turun di Madinah, maka dikategorikan Makkiyah. Meskipun ayat sesudahnya itu turun di kota Madinah, tapi di awal-awal surah itu ayatnya turun di kota Mekah, maka dikategorikan Makkiyah. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, ayat itu kan turun bukan hanya di kota Mekah, bukan hanya di kota Madinah. Ya, sebagai kelemahan dari pendapat yang didasarkan semata-mata kepada tempat. Karena ada ayat yang turun di Tabuk dan di Palestina. Ya, kenapa tidak disebut dengan Tabukiyah atau Palestinia? Maka kategorisasinya adalah ayat yang turun itu dikategorisasikan Makkiyah atau Madaniyah jika berada di luar kota itu, maka para ulama menghitung jarak yang dekat dengan kota itu. Ayat yang turun di Tabuk, ya Tabuk, itu kalau diukur dekatan mana Tabuk dengan Mekah, Tabuk dengan Madinah, dekatan mana? Kalau Tabuk itu dekat dengan Mekah, maka Madinah. Ayat yang turun di daerah Tabuk tergolong kepada Makkiyah. Tapi kalau ayat itu kemudian turun di Palestina, lebih dekat dengan Madinah, maka dia dikategorikan sebagai ayat Madaniyah. Jadi prinsipnya adalah Makkah dan sekitar atau Madinah dan sekitar. Nah, saya kira itu yang menjadi jawaban kalau memang ada persoalan bahwa satu surah itu tidak semuanya ayatnya Makkah atau Madinah. Kadang-kadang kan ada saja yang bercampur baur. Maka dengan pendekatan tadi kita bisa saja mengkategorikan ke salah satu di antara yang tiga itu. Baik, silakan yang lain. Masalah asbabun nuzul gimana? Asbabun nuzul. Ada pertanyaan asbabun nuzul? Makalah dari Ibu siapa tadi nih? Ibu. Begini Pak, Bu Nanti. Silakan. Boleh saya nyambung Pak? Silakan. Oke, terima kasih. Tadi kaitannya dengan asbabun nuzul.
Kemudian juga begini Pak, terkait dengan Makiyah Madaniyah tadi, ada beberapa pendekatan yang bisa dilakukan oleh seseorang atau para ahli untuk menentukan Makiyah Madaniyah. Salah satunya adalah tadi ketika ayat tersebut turun di luar daripada kota Makkah dan Madinah, itu diukur jarak. Dan tadi juga sudah dipaparkan bahwa Makiyah Madaniyah itu bisa dilakukan, bisa diidentifikasi pendekatannya dengan sebelum dan sesudah Nabi kita hijrah. Nah, apa ini ada kemungkinan ketika nanti menemukan korelasi antara satu pendekatan dengan pendekatan yang lain itu bersamaan? Maksudnya begini Pak, ketika ayat itu turun setelah Nabi kita hijrah dan memang kebetulan ayat itu turun di Palestina gitu, jadi kan artinya kedua pendekatan tersebut nanti jadinya kan bersamaan. Memang turunnya setelah Nabi kita hijrah dan memang di Palestina diukur secara jarak, itu pun juga dekat Palestina dengan Madinah. Nah itu satu. Kemudian mengenai asbabun nuzul, kalau kita berbicara masalah asbabun nuzul itu kan bahwa setiap ayat yang turun itu pasti ada sebab. Nah pertanyaannya adalah dari sekian banyak ayat tersebut yang sudah turun kepada Nabi kita secara berangsur-angsur, apakah ada ditemukan ayat yang tidak ada sebabnya terus diturunkan Allah gitu kepada Nabi kita Muhammad? Itu saja Pak, terima kasih. Baik, jadi untuk kategorisasi Makiyah Madaniyah itu boleh jadi nanti kriterianya gabung, boleh jadi tersendiri, ya. Jadi misalkan Madaniyah boleh jadi karena memang tempatnya di kota Madinah dan sekitar, sekaligus memang pasca hijrah Nabi, maka Madaniyah. Atau karena memang Makiyah turunnya di kota Mekah dan memang sebelum hijrah. Jadi dapat dua kan, kota Mekah turun sebelum hijrahnya dapat, kemudian subjeknya, khitabnya juga hanya kepada orang-orang kafir Quraisy Mekah, dan temanya tema-tema kemanusiaan, itu semuanya dapat. Jadi boleh jadi semuanya tergabung dalam beberapa kriteria dalam satu ayat atau satu surah. Tapi boleh jadi kemudian tergantung perspektif yang mana, karena tidak bisa digabungkan. Ya, kasus tadi ketika Fatihah saja. Ketika Fatihah saja dikatakan Makiyah Wakila Madaniyah. Ini nggak bisa digabungkan dari segi tempat. Ya, dari segi tempat boleh jadi Makkah, boleh jadi dia Madinah, itu harus dibedakan. Boleh jadi kemudian kalau dia Mekah memang tempatnya di Mekah, tapi Wakila Madaniyah itu bukan tempat, tapi Wakila Madaniyahnya adalah dari segi tema yang diangkat. Karena tidak semata-mata menyangkut persoalan akidah, tapi juga muamalah, bahkan ada kehidupan tentang orang-orang Yahudi Nasrani. Maka itu menjadi gambaran kenapa disebut juga dengan Madaniyah. Jadi boleh jadi terkumpul dalam beberapa kriteria, boleh jadi kemudian sendiri-sendiri, tergantung perspektif yang mana yang mau kita lihat. Kemudian yang kedua Pak Sugi, asbabun nuzul itu memang sebab turunnya ayat. Kita sepakat ya, kita sepakati bahwa Al-Quran itu turun pasti ada sebab. Tidak mungkin Quran turun tanpa sebab. Karena kalau Quran turun tanpa sebab, itu menghilangkan makna dan nilai. Seakan-akan Quran itu sia-sia. Untuk apa dia turun? Pasti ada sebabnya. Persoalan kemudian sebabnya apa? Sebabnya ada dua ya. Satu sebab khusus. Bapak Ibu sekalian, yang disebut dengan sebab khusus ialah sebab-sebab yang memang ada nakal simai yang tadi pemakalah sampaikan. Ya. Atau sebab-sebab sifatnya adalah nakli ya. Bahwa asbab nuzul suatu ayat itu nggak bisa dikarang-karang kalau bukan karena ada riwayat Nabi. Kemanapun Nabi pergi, sahabat ikut, dan sahabat ketika mengiringi kepergian Nabi dan kemudian turun ayat, maka para sahabat tahu ayat itu turun sebabnya apa, ya di mana dan karena apa. Itu yang kemudian menjadi sebab khusus ya. Maka sebab khusus ialah sesuatu yang berkenaan dengan satu ayat turun karena ada pertanyaan. Ada banyak ayat kan di Quran ketika sahabat nanya, Nabi kemudian menjawab dengan turunnya ayat. Yas'alunaka 'anil anfal, mereka bertanya bagaimana status harta rampasan perang. Maka turun ayat
sebagai jawaban atas pertanyaan qul al-anfal lillahi war rasul. Pokoknya harta rampasan perang itu sah diambil ya, karena itu menjadi perbendaharaan umat Islam. Yang kedua, yas'alunaka 'anil mahillah. Ada juga yang bertanya sesungguhnya apa ya, bulan sabit atau rotasi kehidupan alam itu apa itu? Apakah ada kaitan dengan sio, zodiak atau ramalan? Ternyata Quran kemudian turun sebagai penjelasan tentang pertanyaan seputar ramalan itu dengan mengatakan bahwa rotasi alam itu adalah al-mawaqitul linnas, itu hanya merupakan petanda ya, waktu-waktu yang penting termasuk untuk sholat. Jadi nggak ada kaitan dengan sio, zodiak atau ramalan nasib seseorang ya, dengan rotasi matahari, bulan, termasuk gerhana gitu kan. Karena ada banyak orang yang beranggapan kalau gerhana ini gerhana itu ada kaitan dengan apa namanya nasib atau berkaitan dengan keadaan lah ya, atau yang disebut dengan zodiak atau sio seseorang. Itu nggak ada kaitan sama sekali. Bahkan wanita juga bertanya ke Nabi, yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya tentang haid. Ya Nabi kan nggak paham juga haid gimana caranya gitu kan, menjelaskan. Turun ayat qul huwa adza fa'tazilun nisa. Katakan kepada wanita itu yang bertanya bagaimana status haid, katakan itu adalah satu gangguan ya, penyakit. Oleh karena itu kalau wanita haid maka i'tazil fa'tazilun nisa, maka tinggalkan wanita. Maksudnya jangan berkumpul dengan apa namanya istrinya ketika dalam keadaan haid dalam satu kamar ya, dalam satu inilah ya, tidak boleh bercampur begitu maksudnya. Nah, ini disebut dengan sebab-sebab khusus, termasuk ada pertikaian di kalangan suku Aus, suku Khazraj ya, tentang persoalan perebutan lahan sumur. Turun ayat menjelaskan pertikaian itu, termasuk bagaimana Nabi kemudian berkeinginan sekali. Ingat ketika Nabi itu awal-awalnya sholat menghadap kemana? Baitul Maqdis. Nabi pengen sekali berdoa kepada Allah, ya Allah kapan kira-kira kita ini sholat bisa menghadap ke arah kiblat. Maka turun ayat kan, bahwa wajhaka syatrul masjidil haram. Maka kemudian turunlah ayat untuk menyuruh Nabi itu ketika sholat asar langsung pindah ke Masjidil Haram. Itu turunnya karena memberikan jawaban atas doa yang Nabi panjatkan ketika itu. Ini disebut dengan sebab-sebab khusus. Bapak Ibu sekalian, semua ayat Quran itu ada sebabnya, dan sebab khusus itu tidak mengcover semua ayat. Itu sebabnya kalau Bapak Ibu melihat kitab Asbabun Nuzul itu kenapa tipis sekali. Ini ada satu contoh Asbabun Nuzul, tipis sekali ya. Ini tidak tebal, cuman kira-kira 2 cm lah. Dibanding Qurannya tebal sekali ya. Sementara Asbabun Nuzul tipis. Kenapa Asbabun Nuzulnya tipis? Karena ini hanya memuat sebab-sebab khusus yang ada nakalnya ya, yang ada nas dari Nabi, yang ada riwayat dari Nabi. Jadi Asbabun Nuzul itu bukan dikarang-karang, karena memang ada riwayat dari Nabi, ada hadis Nabi. Dan semua itu kemudian dibukukan menjadi satu. Maka jadilah buku ini yang tipis ya, tidak terlalu tebal dibanding dengan Qurannya. Ini yang menjadi sebab khusus. Bapak Ibu sekalian, buku ini akan dibahas ya dari Fatihah sampai dengan An-Nas yang memang ada sebab nuzulnya. Dan tidak semua surah, tidak semua ayat ya, tidak semua ayat itu ada sebab nuzul yang sifatnya khusus, yang ada riwayat Nabi. Pertanyaannya kemudian di mana sebab-sebab yang lain? Ini yang dalam kacamata para ilmuwan disebut dengan sebab makro. Sebab yang melatar belakangi tanpa ada sebab khusus. Apa itu? Itulah yang kemarin kita bahas. Ya, mereka mengatakan bahwa Quran itu turun dengan sebab yang sifatnya makro. Setting geografis dan setting sosiologis Arabia itu menjadi pertimbangan penting kenapa kemudian Quran itu menjadi turun, dan itu menjadi sebab yang disebut dengan sebab makro. Sehingga itu Pak Sugi ya yang kita bisa sampaikan. Baik, silakan kalau masih ada yang lain. Terima kasih Pak. Apa cukup sudah Pak Sapi?
Baik, Pak. Saya kira cukup ya. Silakan disimpulkan dan ditutup. Syafi'i. Bule ini dulu. Enggak ada Syafi'i. Bila dia Bu Santi. Ya, Bu Santi. Santi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Demikianlah tadi pembahasan 2 makalah sudah kita lakukan bersama-sama tentang Asbabun Nuzul dan surat Makkiyah dan Madaniyah. Terima kasih kepada Dr. Iskandar atas segala ilmunya yang telah diberikan kepada kami. Banyak hal yang masih perlu kami pelajari dari dokter. Insya Allah ilmunya sangat bermanfaat, semoga berkah. Baik, kita tutup kuliah sore hari ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis dan hamdalah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.